Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, makhluk jin adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling dekat dengan manusia. Jin ini juga memiliki keluarga dan juga mampu beranak pinak layaknya manusia. Begitu pula dalam hal terkait makanan, dari beberapa ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis yang sahih dijelaskan bahwa jin juga membutuhkan makanan. Lantas apa sajakah makanan yang disukai oleh kaum sebangsa jin? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap supaya tidak gagal paham insyaallah. Makanan yang disukai jin yang pertama adalah darah. Jin sangat menyukai darah. Apakah itu darah binatang yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah, maupun darah manusia yang disebabkan karena luka dan tidak menyebut nama Allah di saat luka itu terjadi. Selain itu, darah haid dari para kaum wanita pun juga sangat disukai oleh jin. Oleh karena itu, apabila wanita sedang haid, sangat dianjurkan untuk tidak membuang pembalutnya secara sembarangan, karena darah yang menempel pada pembalut itu bisa menjadi makanan dari para jin, sehingga yang terjadi adalah munculnya rasa suka dari jin kepada manusia, khususnya kaum wanita. Oleh sebab itu, untuk para wanita, buanglah darah dari haid itu dengan membungkusnya menggunakan plastik dan bacalah basmalah sebelum membuangnya ke tempat sampah. Yang kedua adalah kotoran. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis bahwa jin sangat menyukai tempat yang lembab dan juga kotor. Salah satunya adalah kamar mandi. Kamar mandi ini menjadi tempat para jin untuk menemukan makanannya, yaitu yang berupa kotoran. Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita saat hendak masuk kamar mandi, hendaknya bacalah doa terlebih dahulu, atau setidaknya bacalah basmalah, lalu masuklah diawali dengan kaki kiri terlebih dahulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya, dia membaca bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi
dan atau berani. Begitu juga yang pernah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kalian beristinja atau membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh sebab itu, usahakan setiap kali kita hendak masuk kamar mandi, setidaknya kita baca basmalah, supaya aurat kita tidak terlihat oleh para jin yang menghuni di kamar mandi. Yang ketiga adalah tulang. Jin dikenal juga sangat menyukai tulang sisa dari makanan kita. Oleh karena itu, apabila kita selesai makan daging atau makan ikan yang bertulang, sebaiknya tulang dari makanan tersebut langsung kita buang ke tempat sampah, dan hindari membiarkan tulang tersebut berada di piring kita terlalu lama, karena hal tersebut bisa mengundang jin untuk dapat menyantap makanan bersama kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita bahwasanya ia pernah membawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wadah yang berisi air wudhu dan juga untuk beristinja beliau. Ketika membawa wadah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa ini? Lalu dijawab, saya Abu Hurairah. Kemudian Nabi meminta carikan beberapa buah batu untuk aku gunakan bersuci, dan jangan bawakan padaku tulang dan kotoran. Abu Hurairah berkata, kemudian aku mendatangi beliau dengan membawakan beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Kemudian setelah beliau selesai buang hajat, aku pun menghampiri beliau dan bertanya, ada apa dengan tulang dan kotoran? Beliau bersabda, tulang dan kotoran itu merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasibin, dan mereka sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan padanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, bangkai dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Indra penciuman manusia itu sangat sensitif terhadap bau bangkai. Bahkan kadang bagi yang tidak tahan bisa membuat mereka mual, bahkan menjadi tidak selera makan. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, apalagi hewan yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah. Ini menjadi keuntungan besar bagi para jin, sehingga apa yang kita makan menjadi kurang berkahnya. Lalu bagaimana kalau kita beli lauk yang kita sendiri tidak tahu proses penyembelihannya? Dalam hal ini para ulama berpendapat, apabila kita tidak tahu penyembelihan hewan tersebut, apakah menyebut nama Allah atau tidak, maka sangatlah dianjurkan ketika dimasak untuk dijadikan lauk, disarankan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Begitu juga saat hendak menyantap makanan, sebaiknya bacalah basmalah. Hal ini dilakukan supaya terhindar dari rasa was-was, karena seperti kita ketahui bahwa setan akan selalu meniupkan kepada hati kita rasa was-was akan satu hal. Oleh sebab itu, jangan sampai lupa membaca basmalah setiap hendak melakukan apapun, supaya hati menjadi tenang, dan insya Allah kita akan dilindungi Allah dari segala keburukan. Yang kelima, makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan,
makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanan, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Lantas bagaimana dengan orang yang kidal? Dalam hal ini tentu ada pengecualian. Allah tidak akan menciptakan suatu hamba melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudaraku yang kidal, tidak perlu merasa rendah diri atau mungkin menyalahkan ketetapan Allah. Insya Allah hadis tersebut tidak berlaku jika diterapkan kepada kalian saudara-saudaraku yang kidal, yang memang lebih aktif menggunakan tangan kiri dibandingkan dengan tangan kanannya. Yang keenam, makanan yang dimakan tidak menyebut nama Allah. Setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat hendak memakannya bisa dikatakan sangat disukai jin. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapatkan makan malam. Namun ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan pun akan berkata pada teman-temannya, akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam. Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berkata pada teman-temannya, kalian akhirnya mendapatkan tempat bermalam dan juga makan malam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga diriwayatkan dari Umayyah bin Mihsan radhiyallahu anhuma yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah duduk dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca basmalah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan Bismillah awalahu wa akhiru, yang artinya dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Melihat hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa dan beliau bersabda, setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah atau Bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sahabat yang dirahmati Allah setiap waktunya, mulai sekarang dan seterusnya, mari biasakan diri kita untuk selalu membaca basmalah ketika hendak makan atau hendak melakukan aktivitas apapun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.